Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa dalilur ruku'i wa sujudi. Dalil ruku' dan sujud itu adalah ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, beribadahlah kalian hanya kepada Rabb kalian, dan berbuatlah oleh kalian kebaikan, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, haitsu amarallahu birruku'i wasujudi, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk rukuk dan sujud, warruku'u wal khudu'u birra'si wal inhina'i, sedangkan ruku itu maksudnya adalah, ya, tunduk, merendah diri, ya, birra'si, menundukkan diri dengan kepala, wal inhina'i, dan membungkukkan badan, wasujudu, sedangkan sujud, wad'ul jabahati 'alal ardi 'ala wajhit ta'dhimi, yaitu meletakkan kening di atas tanah, ya, 'ala wajhit ta'dhimi, dalam rangka mengagungkan. Hada la yakunu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka ruku yang seperti ini, ruku dan sujud, itu tidak boleh kecuali tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah. La yajuzu li ahadin ayyarka'a li ahadin, tidak boleh seorang itu untuk ruku kepada seorang yang lainnya, wala ayyasjuda li ahadin, dan tidak boleh dia sujud kepada seorang pun selain Allah. Fa in raka'a li ghairillahi aw sajada li ghairillahi fa huwa musyrikun. Maka barang siapa yang mereka itu ruku, dia itu ruku untuk selain Allah dan sujud untuk selain Allah, maka dia musyrik. Waliyadu billah. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, wa dalilul khusyu'i qauluhu ta'ala, dan dalil khusyuk itu adalah ibadah, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, dan dalil dari khusyuk itu adalah firman Allah, wa inna min ahlil kitab, dan di antara ahlul kitab, laman yu'minu billahi, ada orang yang sungguh mereka itu benar-benar beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada kalian, wa ma unzila ilaihim, dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka, khashi'ina lillah, mereka khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila, mereka itu tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, al-khusyu'u huwal inkhifadu wa adamut taraffu'i. Khusyuk itu adalah al-inkhifad, al-inkhifadu, merendahkan hati, wa adamut taraffu'i, dan tidak meninggikan, ya, atau tidak merasa tinggi. Itu khusyuk. Wa huwa naw'un min anwa'il ibadati, dia adalah jenis di antara jenis-jenis ibadah. Wa hadhil ayatu fiha as-sana'u ala mu'mini ahlil kitabi al-muttasifina bi hadhihi sifati. Dalam ayat ini terdapat pujian kepada, ya, ala orang-orang ahlul kitab yang mereka itu tersifatkan dengan sifat ini. Ya, orang beriman dari kalangan ahlul kitab yang mereka itu tersifatkan dengan sifat ini. Fahum la yakhshawna li ghairihi subhanahu wa ta'ala. Mereka ini tidaklah khusyuk kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk kepada bagian akhir dari apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh rahimahullah, kata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, faman sarafa syai'an min hadhil anwa'i li ghairillahi ta'ala faqad asyraka billahi ghairahu. Maka barang siapa yang memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah, macam-macam ini li ghairillah, untuk selain Allah, yaitu macam-macam ibadah yang sudah disebutkan oleh beliau tadi. Siapa orang yang memalingkan sesuatu saja dari macam-macam ibadah ini kepada selain Allah, faqad asyraka billahi ghairah, maka dia telah menyekutukan dengan Allah, ya, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Waliyadu billah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, li'anna hadhihi kullaha
min anwa'il ibadah. Kenapa kok bisa menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah? Karena kata Syekh Shalih Fauzan, seluruh yang disebutkan ini tadi seluruhnya adalah di antara macam-macam ibadah. Faman sarafa minha naw'an fa innahu yakunu musyrikan billahi fi ibadatihi asyirka al-akbar alladzi la yughfaru illa bitaubati. Maka barang siapa yang memalingkan jenis dari jenis-jenis ibadah ini, maka dia menjadi seorang yang musyrik kepada Allah di dalam peribadatannya, dengan kesyirikan yang besar, alladzi la yughfaru illa bitaubati, yang mana tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Wa kasirun minan nasi yad'una al-islama wa yasrifuna anwa'an kasiratan min hadhihi al-anwa'i li ghairillahi azza wa jalla. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, dan kebanyakan manusia yang mengklaim dirinya Islam, yasrifuna au yusarrifuna anwa'an kasiratan, mereka ini memalingkan jenis-jenis yang banyak dari ibadah, min hadhil anwa', dari macam-macam ibadah ini, li ghairillah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka yang mengaku Islam, mereka banyak memalingkan dari macam-macam ibadah ini kepada selain Allah. Nas'alullaha al-afiyata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan. Wa ya'tabiruna hadza laisa minal ibadah wa innama haula'i syufa'a'u wa wasaitu tuqarribuhum ila Allah. Dan mereka menganggap apa yang mereka lakukan ini bukanlah termasuk ibadah. Memalingkan yang disebutkan tadi, memalingkan khauf, memalingkan istighasah, memalingkan isti'adah misalnya. Mereka menganggap bahwa yang seperti ini bukanlah ibadah. Hanya saja mereka meyakini dan menganggap bahwasanya orang-orang seperti itu adalah syufa'a'u, pemberi syafaat, wa wasaitu, dan wasilah-wasilah, yang memberikan wasilah, tuqarribuhum ilallahi, yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Yuzayyinu lahum syayatinu al-jinni wal insi hadha al-amala, maka syaitan-syaitan itu memberikan, menghiasi kepada mereka, syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia itu menghiasi kepada mereka amal ini. Wa yusammuna asyirka bighairi ismihi, dan mereka akhirnya menamakan kesyirikan tersebut bukan dengan namanya. Jadi mereka tidak menamakan itu kesyirikan, mereka ubah dengan nama selain hakikatnya. Yusammunahu talaban lisyafaati, mereka minta hal seperti itu kepada orang mati, istighasah, isti'adah dan lain sebagainya. Mereka menamakannya dengan meminta syafaat. Yusammunahu tawassulan ilallahi subhanahu wa ta'ala, mereka menamakan hal seperti ini adalah tawassul kepada Allah. Ila ghairi dzalika minal asma'il lati adallu biha katsiran minar ri'ai, dari selainnya, yaitu dari nama-nama yang selainnya, yang mana mereka menyesatkan dengan nama-nama tersebut kebanyakan orang, minar ri'a, kebanyakan orang yang hanya bisa ikut-ikutan saja, jadi tersesat oleh mereka, waliyadzubillah. La siyama wa annahum yuraghibuna bi annahum man fa'ala hadha hasala lahu kada. Lebih-lebih lagi mereka orang-orang seperti ini memotivasi, dari kalangan orang-orang awam yang sekedar ikut-ikutan tadi, mereka motivasi barang siapa yang melakukan ini maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Diiming-imingi, kalau minta kepada wali fulan atau istighasah, isti'adah kepada wali fulan, melakukan hal ini maka akan mendapatkan hal itu. Wa anna man lam yaf'alhu yahsulu alaihi kada, dan mereka juga memberikan ancaman, siapa yang tidak melakukan hal tersebut, yaitu maksudnya kesyirikan-kesyirikan tadi yang mereka namakan sebagai minta syafaat dan tawasul, mereka yurahibunahum, mereka akan memberikan ketakutan. Siapa yang tidak melakukan ini maka akan terjadi pada hidupmu yang demikian dan demikian. Mereka yurahibunahum, mereka takut-takuti. Fannasul ladina laysa fihim imanun qawiyyun yata'assaruna bihadzal wa'idi, maka orang-orang manusia yang tidak memiliki keimanan yang kuat maka akan terpengaruh dengan ancaman-ancaman seperti ini. Au bihadhil wu'udi wat tarhibati, atau intimidasi atau ancaman-ancaman seperti ini. Mereka mengatakan kalau tidak melakukan ini, nanti wali fulan marah atau yang dan lain sebagainya, akan mendapatkan kecelakaan. Kalau tidak melakukan ini nanti akan mendapatkan musibah dan lain sebagainya. Mereka lariskan hal tersebut dengan intimidasi dan ancaman-ancaman. Fayumarosuna
atau fayumarisuna hadhihi al-anwa'a imma khaufan wa imma raja'an. Maka mereka mempraktekkan macam-macam seperti ini, yaitu ya dipalingkannya kepada selain Allah, imma disebabkan karena takut atau disebabkan karena berharap. Ta'assuran bima yasma'una wa ma yaqra'una minad di'ayati li ibadati ghairillahi azza wajal. Mereka itu mendapatkan efek dari apa-apa yang mereka dengar dan apa-apa yang mereka baca dari seruan-seruan atau ajakan-ajakan untuk beribadah kepada selain Allah. Wala yusammunaha syirkan bal yaquluna innahum min samimit tauhid. Bahkan mereka ini tidak menyebut atau tidak menamai hal-hal seperti ini tadi, seperti meminta syafaat, tawassul. Mereka katakan ini mereka menamainya bukan dengan menamai dengan nama kesyirikan. Tidaklah mereka menamainya dengan kesyirikan. Bahkan mereka mengucapkan innaha min samimit tauhid. Yang seperti ini termasuk inti dari tauhid, kata mereka. Waliyadzubillah. Ya, meminta kepada selain Allah, tawassul, ya, meminta syafaat versi mereka katakan ini justru adalah inti dari tauhid. Walladzi yunkiruha yasifunahu bi annahu kharijiyun. Sedangkan orang-orang yang mengingkari, yang menyampaikan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan, mereka mensifati orang-orang yang mengingkarinya dengan orang-orang khawarij. Waliyadzubillah. Wa huwa alladzi la ya'rifu qadra salihina. Dan mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengingkari ini tidak faham kedudukan orang-orang soleh. Itu yang selalu mereka dengungkan ketika dakwah yang hak ini menyebutkan tentang apa yang mereka lakukan adalah kesyirikan, maka mereka menggembor-gemborkan orang-orang seperti ini itu tidak faham keutamaan orang-orang soleh. Wala yata'ammaluna al-Qur'ana wa sunnata. Mereka yang seperti ini tidaklah memperhatikan, merenungi, memperhatikan Al-Quran dan Sunnah. Li'annallaha a'ma basairahum falam yaltafitu ila dalailil Qur'ani wa Sunnah. Mereka ini tidaklah bisa memperhatikan, merenungi Al-Quran dan Sunnah. Kenapa alasannya? Kata Syekh Shalih Fauzan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membutakan mata hati mereka. Falam yaltafitu ila dalailil Qur'ani wa Sunnah. Maka akhirnya mereka tidaklah menoleh kepada pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka baca tapi tidak faham. Wa innama yaltafituna ila aqwali syuyukhihim wa mu'azzamihim. Bahkan mereka ini hanya saja mereka memalingkannya kepada mereka memalingkan kepada perkataan-perkataan syekh-syekh mereka dan perkataan-perkataan tokoh-tokoh yang mereka agungkan. Wa yaquluna hum a'lamu minna bil Qur'an. Mereka berdalil, orang-orang soleh yang seperti ini, guru-guru kami yang ditokoh-tokohi ini, mereka ini lebih paham dari kami tentang Al-Qur'an. Jadi seperti itu, padahal mereka bisa membaca Al-Quran, mereka bisa membaca apa artinya, bahkan mungkin tafsirnya, perkataan para ulama, akan tapi mereka tidak melihat itu. Mereka justru mengatakan guru-guru kami yang lebih paham, syekh-syekh kami yang lebih paham. Wa a'lamu minna bisunnah. Guru-guru kami, tokoh-tokoh kami itu lebih paham kepada sunnah. Hadza min nahiyatin. Ini dari satu sisi. Wa nahiyatus saniyah atau wanahiyatis saniyah, dari sisi yang lain adalah annahum yaqulun, mereka mengucapkan anna man qala la ilaha illallah fa innahu muslimun mu'minun walau amila ma amila minal umuri. Di sisi yang lain mereka mengatakan dan mengucapkan, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sekedar mengucapkan la ilaha illallah, fa innahu muslimun mu'minun, maka dia adalah seorang muslim, seorang beriman, walau amila ma amila minal umuri, meskipun dia mengerjakan apapun dari perkara-perkara. Lau yad'u al amwata wa yastaghitsu bihim wa yadhbahu lahum madama annahu yaqulu la ilaha illallah fahuwa muslimun. Meskipun, kata Syekh Shalih Fauzan, apabila mereka ini berdoa kepada orang-orang yang mati, meskipun mereka ini beristighosah kepada orang yang telah mati, meskipun mereka ini menyembelih untuk orang-orang yang telah mati, madama annahu yaqul, selama mereka itu tetap mengucapkan la ilaha illallah fahuwa muslimun, maka mereka tetap seorang muslim. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wa huwa innama yaqul, dia mengatakan, hanya saja dia mengatakan la ilaha illallah lafdhan wa yunaqiduha ma'nan. Mereka mengatakan demikian, mereka mengatakan la ilaha illallah secara lafaz,
wa yunaqiduha ma'nan, akan tapi mereka membatalkannya dari segi makna, wa hadza la yufiduhu syai'an, maka yang seperti ini tidak akan memberikan manfaat kepada mereka. Mereka mengucapkan la ilaha illallah secara lisan, akan tapi pada prakteknya mereka meminta kepada selain Allah, meminta kepada orang yang telah mati. Mereka meminta, beristighosah, beristiadah, menyembelih untuk orang yang telah mati, waliyadzubillah. Huwa qalaha bilisanihi, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut dengan lisannya, lakin khalafaha bi'tiqadihi wa khalafaha bi'af'alihi, akan tapi dia menyelisihinya atau mereka menyelisihi dengan keyakinan dan menyelisihinya dengan perbuatannya. Keyakinan dan perbuatan mereka masih menganggap ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, yang bisa dimintai. Ya, mereka melakukan hal tersebut dengan keyakinan dan perbuatannya. Mereka berdoa kepada selain Allah, istighasa, isti'adah dan seterusnya kepada selain Allah. Fala tufiduhu la ilaha illallah syai'an li'annahu abtalaha wa naqadaha, maka ucapan la ilaha illallah tidak memberikan kepada mereka manfaat sesuatu apapun, bahkan hal tersebut membatalkannya dan merusaknya, yaitu merusak kalimat la ilaha illallah tersebut dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka kerjakan. Wallahu ta'ala a'lam. Shawab, kita cukupkan. Barakallahu fikum.